Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan rahmat dan taufiknya sehingga kita masuk pertemuan kedua bab 2 atau pertemuan ke-22 ya. Jadi pertemuan ke-22 ini kita akan membahas di manakah letak persamaan dan perbedaan cerita lucu humor dan cerita lucu anekdot ya. Nah, kalau saya bersahabat dengan Andi Patengah ya, terus saya bersahabat, kemudian lama tak jumpa. Pas saya ketemu, ya, saya langsung bilang sama Andi Patengai itu lama tak jumpi. Ya. Andi Patengai tertawa. Wah, apalagi itu lama tak jumpi, lama tak jumpa. Tambah tertawa lagi Andi Patengai, maka itulah salah satu contoh humor. Hanya membuat orang tertawa. Ya. Hanya membuat orang tertawa, tidak ada yang ingin disampaikan atau pesan. Ya, itu pengantar dulu dari saya, kita masuk ke materi. Kita masuk ke materinya dulu. Nah, jadi di B ini kita akan mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam sebuah teks anekdot ya? Jadi kita akan lakukan membandingkan anekdot dengan humor, ya. Kemudian kritik dan pesan yang ingin disampaikan, kemudian menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot dari anekdot. Oke. Nah, membandingkan anekdot dengan humor. Oke, saya perlihatkan dulu. Bisa dilihat ini di layar monitornya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, oke. Persamaan dan perbedaan teks anekdot dengan teks humor. Teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca, pendengar, atau penonton. Ini kalau kamu sering nonton Facebooker, ya, kalau kamu sering nonton Facebooker, itu kebanyakan masuk kategori humor. Apalagi itu acaranya Sule ini talk show yang secara spontan mengeluarkan kata-kata dengan tujuan untuk membuat kita tertawa, ya, maka itu adalah kategori humor. Ya. Namun ada persamaan dari persamaannya membuat orang tertawa karena isinya lucu. Nah, lihat perbedaannya. Anekdot tujuannya menyindir seseorang, ya, menyindir seseorang. Contoh kecil, ya. Sudah tahu bahasa Bugisnya menyindir? Tahu? Ada yang tahu bahasa Bugisnya menyindir? Pertanyaan, Susi? Susi dengar suara saya? Iya, Pak. Jadi, Susi, Bu, orang Bugis atau tinggal di mana, Susi? Di Drapji, Pak. Oh, tapi tahu je bahasa Bugis toh? Tadi Kiji, Pak. Orang Asia pakai memang? Orang dari Dongi, memang, Pak. Apa? Dari mana? Orang dari Dongi. Dongi? Iya, Pak. Dari Dongi juga orang Bugis, Ji. Ya? Iya, Pak. Nah, jadi bahasa Bugisnya itu Maparere ya. Nah, contoh. Ya, misalnya saya jalan sama Andi Patengai. Terus kamu lewat di depan saya. Saya beritahu Andi Patengai, lihat saya ke Susi, jalannya seperti Syahrini yang turun dari bemor. Ya, itu hanya membuat saya membuat
selain membuat membuat Andi Patengai tertawa, wah masa sih tertawa sehari ini. Nah itu untuk menyindir sebenarnya Susi, mungkin ada sesuatu yang kurang bagus dilihat. Terdapat kritik, ya. Kalau teks humor hanya membuat kita tertawa, isinya terstruktur. Kalau humor tidak, ya. Sama dengan teks yang terakhir kita bahas adalah teks eksposisi. Di situ teks eksposisi ada strukturnya, ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Nanti teks humor juga ada strukturnya. Kalau eksposisi 3, kalau anekdot 5. Itu nanti akan kita pelajari juga. Anekdot itu menggunakan bahasa yang sopan dan penulisan yang baku. Nah, sedangkan teks humor mengandung bahasa humor yang kurang sopan sebagai humor. Contoh tadi saya waktu ketemu Andi Patengai, langsung Kak bilang, lama tak jumpi. Ya, diplesetkan seperti yang dibahas pada pertemuan yang lalu, kata move on ditulis move on. Nah, kalau anekdot itu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisannya baku. Nah, kita langsung ke contohnya dulu. Nah, membandingkan anekdot dengan humor. Nah, ini kita disuruh. Ini ada contohnya. Andi Patengai bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, saya dengan Andi Patengai membaca ini surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Nah, saya akan bahas. Jadi judulnya surat tukang buah kepada tukang sayur. Saya membaca baris pertama, kemudian Andi Patengai, baru saya lagi berganti-gantian per baris. Ya. Siap Andi Patengai? Siap, Pak. Oke. Saya mulai ya. Wajahmu memang manggis. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sesak nafasku. Hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Bang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu. Semangka kau bahagia dengan pria lain. Saunara. Ya, dari Durianto. Nah, ini contoh humor yang tidak menggunakan bahasa baku, diplesetkan. Sama seperti tadi saya waktu ketemu di Patengai, lama tak jumpi. Nah, ini contohnya juga. Wajahmu memang manggis. Manggisnya ini harusnya ya. Manggis ini harusnya manis. Sifatmu juga ini karena tukang buah maka semuanya diganti menjadi buah. Sifatmu juga melon. Berubah jadi buah melon. Melankolis. Harusnya ini melankolis. Tapi hatiku, ada yang tahu ini? Harusnya hatiku panas. Karena cemburu, terasa sesak. Napasku bukan sirsak tapi diplesetkan supaya orang tertawa. Hatiku hancur karena buah hancurnya diganti anggur. Ini delima dalam hidupku. Di sini harusnya dilema. Masalah. Memang ini salahku. Harusnya salahku. Jarang apel. Ya, ini buah apel. Harusnya
Kan kalau kita apel pagi, jarang apel. Harusnya buah apel. Aku mohon bimbinganmu, diganti buah belimbingmu. Kalau memang pisang, ini perpisahan, ini diganti perpisangan, ini yang terbaik untukmu. Semangka kau bahagia, semoga kamu bahagia. Sawo, buah sawo, harusnya sini sayonara. Dari Suryanto, bukan Durianto. Nah, sekarang ada balasannya. Tadi tukang buah ke tukang sayur, sekarang tukang sayur ke tukang buah. Ini. Jadi dirubah lagi menjadi sayur. Nah, sekarang yang jadi tukang sayurnya adalah Susi. Coba saya lihat adakah yang tambahan. Oh, ternyata kita masih berdua. Oke, Susi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, jadi sama dengan tadi, ini judulnya balasan dari tukang sayur. Saya yang membaca pertama dan dilanjutkan berbalas-balasan. Membalas Ya, Pak. tentang suratmu itu. Brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tidak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu. Nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah. Kalau mau telepon aku saja mesti di wortel. Terus terong aja. Cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh. Dari Suryati. Dari Sayu Rati. Karena ini Ranti. tukang sayur. Kalau tadi tukang buah, kata-kata neganti sebagian neganti buah. Kalau ini kata-kata sebagian neganti sayur. Membalas. Apa harusnya di sini? Bukan kentannya, tentang. Wah, orang membalas tentang suratmu itu. Brokoli, berkali-kali sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Kucai itu acak-acakan. Harusnya di sini apa? Jagungmu? Janggutmu tak Ya. pernah dicukur. Betul. Janggutmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, datang, ya ini tidak baku ini. Malam juga. Nongolnya hari Rabu. ya, hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah. Harusnya di situ parah. Ya, makin parah. Kalau mau nelpon aku aja mestinya ke wartel, bukan wortel. Terus terang aja. Cintaku padamu sudah lama. Ya. Sudah lama tamat. Jangan tamat. Ganggu aku lagi. Tuh, nanti pertengahan. Jangan ganggu aku lagi. Aku mau hidup sendiri. Ya, sendiri. Capek deh, dia ganti cabe. Dari ya Ayu, ya dari Ayu Rati. Nah, itu contoh teks humor. Yang penting orang tertawa. Nah, kita bandingkan dengan anekdot yang minggu lalu, yaitu dosen yang menjadi pejabat. Ya, ada ide ceritanya. Ya, ini adalah sebuah anekdot, ini adalah sebuah humor. Anekdot peristiwa nyata. Kalau ide ceritanya humor, hanya rekaan atau dikarang-karang saja. Yang penting orang tertawa. Isi masalah terkait toko publik atau masalah menyangkut orang banyak. Ya, maksudnya ada
tokoh yang disindir, ada orang yang disindir, ya, ada masalahnya. Nah, kalau ini masalah kehidupan sehari-hari atau umum, fungsinya, ya, fungsi komunikasinya menyampaikan kritik, ya, atau sindiran secara halus. Kalau humor, fungsi komunikasinya hanya menghibur, menghibur saja. Nah, sedangkan makna tersirat, ya ingat kalau anekdot ada makna tersirat, ya, yang ingin disampaikan. Yang dimaksud tersirat tidak tertulis, tapi kalau sudah dibaca ada maknanya. Menyadarkan para pejabat jika masa jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Nah, itu orang yang disindir. Kalau humor tidak ada makna atau pesan tersirat, yang penting orang ketawa, selesailah. Itulah humor. Nah, ini ada lagi. Ya, Andi Patengai menjadi Bapak Anwar. Saya yang pertama, ya. Coba lihat. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, ini anekdot, ya, bukan humor. Oh, Bapak Anwar. Apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Kerja, Pak. Nah, ini adalah sebuah anekdot yang menyampaikan bahwa kalau kita ingin mendapatkan uang, tidak bisa secara instan, tidak bisa secara cepat. Apalagi kalau uang dengan jumlah yang banyak, 3 juta rupiah. Mau banget, gimana caranya? Kerja. Jadi, kalau ada orang ingin di sini sindiran, ya, ingin mendapatkan uang tapi tidak kerja, ya itu pesan sindirannya. Ya, mungkin ada kerjaan, ya, apakah jadi babi ngepet atau menjalankan sesuatu bisnis yang haram. Nah, itu yang ingin disindir, bagi orang-orang yang mendapatkan uang tanpa melalui kerja keras. Nah, ini ada lagi. Sekarang saya yang menjadi, atau kalian berdua lagi, jangan saya terus. Jadi Andi Patengai jadi Bapak Presiden, sedangkan Ibu Tua Susi. Siap? Susi? Insya Allah, Pak. Andi Patengai? Siap. Oke, saya baca dulu pengantarnya, ya. Profesi anak-anak penjual kue. Ya, jadi ada penjual kue, ada anaknya. Ketemu dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden bertanya pada Ibu Tua penjual kue. Silahkan dipertengahi. Sudah berapa lama jualan kue? Sudah hampir 30 tahun. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang Ya. Anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga kejaksaan, dan keempat DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden pun kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Ya. Kagum ini Presiden. Oh, ternyata ini ibu anaknya 4. Ada yang kerja di KPK, ada di Polda, ada di kejaksaan, ada juga di DPR. Namun mereka sibuk sekali. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Apa jabatan anak di KPK, Kejaksaan, dan DPR? Sama penjual kue juga. Ya. Oke.
Terima kasih sudah membacakan. Jadi Pak Presiden ini mengira anaknya ini penjual kue, ada yang mungkin ketua KPK, ada ketua Polda, ya, ada bosnya kejaksaan, ada ketua DPR mungkin, atau ternyata betul memang kerja di DPR, tapi di kantinnya KPK, kantinnya Polda, kantinnya kejaksaan, warungnya DPR. Apa dia kerja? Oh, sama, jualan kue juga. Oke. Jadi itu contoh ini juga sebuah anekdot, ya. Meskipun seorang penjual kue, dia mampu membimbing anak-anaknya tetap. Jadi nanti kamu bedakan apakah ini humor, ini anekdot. Oke. Nah, sekarang kita atau ada yang ditanyakan? Ini pertemuan berikutnya, atau kita selesaikan ya. Judulnya nangka impor. Saya lagi yang baca. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda, yang dimaksud dengan diplomat adalah pejabat yang mewakili Indonesia tinggal di luar negeri, di kedutaan ya, kedutaan. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Jadi ada restoran Indonesia di Amsterdam atau Belanda. Saya kaget, ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Jogja ya, ini makanan khasnya Jogja. Saya penasaran, maka langsung saya pesan 1 porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Jogja yang asli. Wah. Jadi ternyata ini makanan asli Indonesia lebih enak di Belanda dibanding di Jogja. Karena penasaran, maka saya bertanya, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di tempat aslinya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan kami pakai nangka lokal. Ya, yang dimaksud nangka lokal, nangka di sekitar Jogja, maksudnya nangka yang tumbuh di Jogja. Nah, kalau kami di sini memakai nangka impor, ya jelas nangka impor karena tinggal di Belanda. Jawabnya, emangnya nangkanya diimpor dari mana? Ya, dari Jogja juga, Mas. Ya, dikira juga ini nangkanya berasal dari Belanda. Di situ unsur lucunya. Nah, sekarang, oke, cerita 4. Andi Patengai ini satu paragraf, kemudian Susi, kemudian Andi Patengai lagi, kemudian Susi. Oke, silahkan. Mobil ambulans yang mengangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan karena bannya bocor. Ketika sedang mengganti ban, si sopir tak sengaja menempat bautnya hingga masuk selokan. Dengan panik, sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang ban kalau bautnya hilang?" Susi? Ya Pak, lupa. Oke. Mendengar teriak itu, salah seorang pasien gila mengamuk. Bang, copotin aja tuh 1 bau dari semakin 3, masing-masing 3 roda lain, terus pasangan ke bannya. Jadi masih ban ada 3 bau, entah atau ada toko bau, tinggal beli 4 baut. Di Patengai. Mendengar usul pasien gila tersebut, si sopir lega. Pintar juga lo, tapi kenapa lo masih sakit jiwa sih?
pasien itu menjawab, hello, please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo. Oke, jadi ini cerita ada ambulans, bannya bocor, satu bannya. Nah, kemudian dibuka bautnya, tidak sengaja sopirnya menendang. Sehingga bautnya itu jatuh semua ke got. Nah, tidak bisa dipasang bannya. Nah, orang gila ini punya ide bagaimana kalau diambil satu dari setiap ban. Jadi, tiap ban dapat 3. Nah, di mana lucunya? Ya ini usulan pasien gila tersebut si sopir langsung lega. Pintar juga loh, tapi kenapa lo masuk rumah sakit jiwa? Pasien itu menjawab, hello please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak kamu. Nah oke, kita jawab ini ya. Kita jawab itu tadi. Ini tadi sudah. Nah ini. Oke, sudah tadi dijawab ini. Sekarang kita pindah ke sini. Langkah ini. Ini tadi perbedaannya. Ya. Nah, untuk pertemuan berikut, kita masuk ke sini. Bisa dilihat pertemuan berikutnya. Ya, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang anekdot? Ternyata sudah ada 3AD ya. Dari tadi mungkin saya tidak lihat. Kita bertiga. Jadi, anekdot saya simpulkan saja, anekdot itu cerita lucu yang disampaikan tapi terstruktur. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada sindiran, ada kritikan. Sedangkan humor, ya, tidak ada sindiran. Hanya membuat orang tertawa dan terhibur. Oke, silahkan nyalakan kameranya. Oke, 3AD, silahkan nyalakan kameranya 3AD. Edi, 3AD. Wah, 3AD tak tahu kemana ini. Oke, saya absen ya. 1, 2, 3AD. Tidak ada isi 3AD. Saya ulangi, saya. Oke. Nah, 3AD sudah hilang. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-22 saya nyatakan selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, oke, saya absen ulang. Susi, tolong nyalakan videonya kembali lah, karena 3AD sudah ada. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di pertemuan ke-22 ini. Ya, tolong jangan kandas, artinya nanti minggu depan tinggal saya dengan 3AD mungkin. Susi dengan Andi Petengai, saya tetap harap kehadirannya minggu pertemuan berikutnya ya. Oke, dengan ucapan Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-22 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp. Ya, Pak.